Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah haqqa hamdih wassalatu wassalam ala man la nabiyya ba'dih wa ala alihi wa ashabihi wa man istana bi sunnati. Summa amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Kepala Sekolah SMP Azhari Ustadz Muhammad Urip LC.MAG, juga beserta Dewan Guru, Miss dan Ustadz yang mohon maaf tak dapat saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi sedikit pun rasa hormat dan hamba saya kepada beliau-beliau. Juga tentunya anak-anak SMP Azhari, putra-putri kelas 7, kelas 8, kelas 9 yang Ustadz banggakan. Yang pertama tentu kita patut bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita berada di penghujung bulan Zulhijjah. Bentar lagi kita akan menyambut kedatangan bulan Muharram, tahun baru Islam 1442 Hijriah. Kalau datang bulan Ramadan, kita sambut dengan menteladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau datang bulan Sya'ban juga begitu. Kita lihat bagaimana Nabi mengisi bulan Sya'ban. Kalau bulan Ramadan, Nabi mengisi dengan baca Al-Quran ditingkatkan, sedekah dibanyakin, dan banyak melakukan sholat sunnah-sunnah, diantaranya sholat sunnah tarawih. Kita teladani beliau. Kalau masuk bulan Sya'ban juga begitu. Nabi isi dengan puasa sunnah, khususnya di pertengahan awal bulan Sya'ban. Begitu masuk bulan Zulhijjah juga kita menteladani Rasulullah SAW. Apa yang dilakukan Nabi di bulan Zulhijjah? Beliau melaksanakan ibadah haji dan kita ikuti. Nah, begitu masuk bulan Muharram yang sebentar lagi kita akan sambut kedatangannya, juga kita teladani Rasulullah SAW. Apa yang beliau lakukan? Itu yang akan kita tiru dalam kehidupan kita sehari-hari agar kita termasuk umatnya yang kelak akan bersama beliau nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ternyata anak-anak yang Ustadz banggakan, kalau masuk bulan Muharram kita lihat Rasulullah SAW dulu dalam sejarah beliau melaksanakan perjalanan sangat penting, yaitu hijrah meninggalkan kota Makkah menuju Madinah Al-Munawwarah. Apakah kita menteladani beliau di bulan Muharram ini dengan melakukan hijrah juga, meninggalkan kota menuju kota Madinah? Tentu bukan ini yang diinginkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan keteladanan ini yang ingin Rasulullah sampaikan di bulan Muharram. Muharram datang, beda kita menteladaninya seperti kita menteladani bulan-bulan yang lain. Karena dalam satu hadis ada seorang sahabat Nabi bernama Abu Wahab. Saat dia berada di Mekah, dia mendengar ada seorang sahabat Nabi bernama Safwan menyampaikan satu hadis Rasulullah, satu hadis yang keluar dari lisan Nabi Muhammad. Peristiwa ini terjadi setelah Fathu Mekah, setelah Mekah dibebaskan dari pasukan kafir Quraisy. Ada sahabat Nabi bernama Safwan berdiri di tengah-tengah Ka'bah dan dia menyampaikan satu hadis, la dina liman la hijratalah. Tidak dinilai keimanan seorang, gak ada nilainya agama seorang kalau dia tidak melakukan hijrah. Lalu Abu Wahab ketika mendengar hadis ini, saya gak dianggap beriman kalau gak hijrah. Dia langsung bawa bekalnya secukupnya, seadanya, bawa pakaian dan semuanya menuju kota Madinah Al-Munawwarah untuk menjumpai Rasulullah SAW agar imannya diakui Allah Subhanahu wa taala. Sesampainya di Madinah dia tidur, dia bertemu dengan Abbas di Masjid Nabawi dan dia tidur malam hari itu, dan celaka. Pagi harinya ada seorang maling yang mengambil semua bekal yang dibawa oleh Abu Wahab. Dia sedih dan dia mengadu kepada Rasulullah SAW dan dia cerita dari awal sampai akhir. Apa jawab Rasulullah SAW? Beliau katakan, ya Aba Wahab, khirru masakinakum warji'u ila abatiha Makkah. Kalau ini yang terjadi pada kau ya Abu Wahab, sesungguhnya pemahamanmu tentang hijrah, kau menteladaniku tentang hijrah ini sesungguhnya keliru wahai Abu Wahab. Bukan ini yang aku inginkan dalam memperingati hijrahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Balik kamu ke Mekah, kata Rasulullah. Tinggallah bersama keluargamu. Diamlah di sana. Tidak perlu kau melakukan hijrah ke kota Madinah. Lalu apa yang harus kami teladani ya Rasulullah kalau tidak perlu hijrah meninggalkan kota kami menuju Madinah Al-Munawwarah? Di lanjutan hadisnya Nabi sampaikan kepada Abu Wahab dan juga kepada kita umatnya hari ini. La hijrata ba'dal fathi. Tidak ada lagi hijrah setelah peristiwa Fathu Makkah. Walakin, tapi ada dua yang akan kekal sampai yaumil qiyamah. Siapa yang ingin menteladani hijrahku dari kota Makkah menuju Madinah, kerjakan dua hal ini kata Nabi. Yang pertama, jihadun, dan yang kedua, niyah. Walakin jihadun wa niyah. Ada dua yang bisa kalian teladani sampai hari kiamat. Yang pertama adalah jihad. Jihad tentunya bukan mengangkat senjata melawan pasukan kafir.
Jihad di sini adalah artinya kita semangat melakukan amal soleh dan kebaikan. Semangat menuntut ilmu walaupun dalam kondisi PJJ seperti ini. Semangat juga kita berdoa. Nanti sebentar lagi akan kita lakukan doanya. Doa akhir tahun yang kita baca setelah sholat asar sampai sholat maghrib, ya, sampai menjelang waktu maghrib itu waktu baca doa akhir tahun. Doa itu satu kebaikan. Kita juga termasuk bagian dari jihad, ya, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya apa doa akhir tahun ini? Agar 1 tahun yang lalu dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti dilanjuti setelah maghrib kita doa awal tahun. Tujuannya apa? Tujuannya juga adalah tadi berjihad di jalan Allah. Kita beribadah, kita semangat melakukan amal soleh dalam bentuk doa awal tahun ini. Berharap pada Allah semoga tahun depan kita diberikan naungan rahmat dan kemudahan untuk bisa terus melakukan rangkaian ibadah dan amal soleh lainnya. Ini yang pertama yang bisa kita teladani sesuai dengan perintah Rasul jihadun. Dan yang kedua waniyatun. Yang kedua adalah hadirkanlah dalam hidup kalian niat-niat kebaikan hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemarin kita banyak melakukan kebaikan ingin dipuji orang lain. Kalau kemarin kita ikut pembelajaran PJJ ingin agar orang tua kita gak marah-marah kepada kita, hilangkan itu semua. Saya ingin menteladani Nabi di bulan Muharram ini. Saya belajar PJJ berharap niatnya hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkan harapan-harapan yang kita sandarkan kepada manusia. Sandarkan niat kita hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka dua inilah yang bisa kita teladani setiap kali datang bulan Muharram, pergantian tahun baru Islam. Yang pertama, semangat jalan Allah Subhanahu wa taala dengan rangkaian ibadah, dan yang kedua, rubahlah niat kita, perbaiki niat kita yang selama ini hanya mengharap manusia, bercampur mengharap balasan dari manusia. Maka harapkanlah niat kita ini sandarannya hanya mengharap dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan. Mohon maaf bila ada kekurangan kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.